Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan di pembelajaran 2 ya. Silakan buka buku paket halaman 12. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan, kemudian kita akan mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia, serta yang ketiga nanti tentang nada. Kita akan belajar kembali tentang nada mayor dan minor. Oke, kita lanjutkan. Silakan buka halaman 13. Di halaman 13 ini kalian akan menjumpai sebuah iklan tentang air ya. Sebelum kita masuk ke iklan ini, silakan kalian tulis unsur-unsur iklan karena tidak ada di buku kalian ya. Silakan kalian tulis unsur-unsur iklan. Yang pertama adalah nama produk. Ini kalau iklannya iklan komersial, misalnya iklan Indomie ya, harus ada kata Indomie gitu ya. Kemudian slogan atau kata kunci seperti ini, meskipun ini bukan iklan komersial tapi ada kata kuncinya. 8 gelas sehari untuk tubuh prima. Nah, ini adalah slogan atau kata kunci dari iklan ini. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan produk. Misalnya iklan Indomie, apa keunggulannya Indomie itu dibanding mie yang lain. Nah, kemudian yang nomor 4 ada nomor telepon atau alamat. Ini biasanya kalau mengiklankan tanah atau mengiklankan minuman boba atau minuman apa atau makanan apa, kadang-kadang ada yang mencantumkan nomor telepon atau alamat supaya memudahkan si pembeli untuk membelinya. Tapi ada juga yang tidak. Yang nomor 5 adalah gambar yang menarik, gambar ilustrasi seperti ini ya. Seperti ini kan ada gambar ilustrasi air dalam gelas, kemudian orang yang sedang berlari atau berolahraga. Lanjut. Yang nomor 6 adalah mencantumkan harga. Ada iklan yang mencantumkan harga, ada yang tidak ya memang. Silakan kalian tulis. Yang nomor 7, keterangan tambahan atau kalimat penjelas atau kalimat deskriptif. Berarti ini kalimat yang menjelaskan tentang suatu iklan tersebut. Kemudian yang nomor 8 adalah kalimat persuasif. Nah, apa bedanya kalimat deskriptif sama kalimat persuasif? Kalau kalimat deskriptif itu berarti menjelaskan tentang produk atau jasanya. Kalau kalimat persuasif berarti itu sifatnya mengajak. Yang nomor 9 menarik perhatian, dan nomor 10 membangun minat sehingga orang itu akan tertarik untuk membeli atau mengikuti petunjuk atau arahan dari iklan tersebut ya. Itu adalah unsur-unsur iklan. Silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, silakan kalian kerjakan di halaman 13 ini. Yang paling bawah ada 5 soal. Maaf ya ditutup karena ada jawabannya. Silakan kalian kerjakan 1-5. Boleh di buku tulis tematik, boleh di buku paket langsung, dengan syarat harus dengan tulisan yang rapi dan jelas. Oke, kita lanjutkan di halaman 14 yang paling bawah. Ini ada materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau di pembelajaran 1 kita belajar sistem pencernaan pada hewan mamalia, yakni hewan memamah biak terutama ya. Sekarang di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan pencernaan makanan atau sistem pencernaan makanan itu? Ayo kita garis bawahi. Sistem pencernaan makanan itu adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan.
Nah, panjang ya pengertiannya. Intinya sistem pencernaan itu mengubah makanan yang dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil gitu ya. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Diingat-ingat ya. Lanjut ke halaman 15. Apa sih pencernaan mekanik sama pencernaan kimiawi itu? Kita pelajari sama-sama. Pencernaan mekanik, kita garis bawahi, adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Misalnya pada manusia dan mamalia umumnya, proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Jadi proses kalian mengunyah itu kan berarti ada gerakan antara gigi kemudian dibantu oleh lidah. Nah, itu berarti disebut pencernaan mekanik. Sehingga makanan kalian tuh yang awalnya bentuknya besar menjadi kecil dan halus. Itu namanya pencernaan mekanik. Selanjutnya yang nomor 2 adalah pencernaan kimiawi atau disebut juga dengan pencernaan enzimatis. Apa itu pencernaan kimiawi atau enzimatis? Kita garis bawahi. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, kalau pencernaan kimiawi itu butuh bantuan enzim dalam mencerna makanan. Apa enzim itu, Bu? Kita garis bawahi juga. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Paragraf selanjutnya. Proses pencernaan makanan pada manusia itu melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia itu apa? Ya, organ-organ tubuh yang fungsinya mencerna makanan yang kalian makan. Alat pencernaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kalau kelenjar pencernaan itu menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan itu. Kelenjar-kelenjar pencernaan manusia itu terdiri atas kelenjar, kita garis bawahi. Kelenjar-kelenjar pencernaan manusia terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati atau hepar, dan pankreas. Nah, ini dibahas satu persatu proses pencernaan yang terjadi dalam saluran pencernaan makanan pada manusia. Saluran, kalau tadi kan kita sudah bahas kelenjar pencernaan, sekarang saluran pencernaan. Saluran pencernaan makanan merupakan, kita garis bawahi, saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan atau pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Salurannya itu. Saluran pencernaan makanan pada manusia itu apa saja? Kita garis bawahi. Dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, lalu ke usus halus, diteruskan ke usus besar, baru kemudian ke anus. Ini adalah organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Kalian harus hafal ini ya. Yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yakni di halaman 18. Kalian akan
menemukan sebuah gambar. Ini ada beberapa anak yang sedang main piano ya. Di atasnya ada sebuah rangkuman materi. Kita garis bawahi. Nada. Ini belajar tentang nada. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Simbol nada dituliskan dalam bentuk notasi. Notasi itu ada dua, yaitu notasi angka dan notasi balok. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 19. Nah, ini kan di halaman 19 ini ada dua tangga nada, yakni mayor dan minor. Sudah pernah kita pelajari di tematik 1 dan 2 ya, kalau tidak salah. Nah, masih ingat kan tangga nada mayor sama minor? Masih dong. Tangga nada mayor sama tangga nada minor itu kalau di halaman 19 bisa kalian lihat ini ada disajikan dalam dua bentuk notasi. Yang ini namanya adalah notasi balok. Yang ini adalah notasi angka. Nah, yang ada 1 sama setengah ini masih ingat ini apa? Ya, ini adalah interval atau jarak antar nada. Masih ingat ya? Intervalnya tangga nada mayor dan di bawahnya ini adalah interval tangga nada minor. Yang ini apa tadi? Ya, yang ini adalah notasi balok. Ini interval. Ini notasi angka. Silakan dibuka halaman 22. Di halaman 22 ini ada percakapan lagi antara Rasti dengan Tante Sundari. Nah, mereka ini membicarakan tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian di halaman 23 ini ada sebuah tabel. Di sini ada ciri-ciri dan contoh lagunya. Ciri-ciri tangga nada mayor bagaimana dan ciri tangga nada minor bagaimana beserta contoh lagunya. Kalian tentu masih ingat ya. Silakan kalian tulis. Boleh di buku paket, boleh di buku tulis. Nah, materi kita di pembelajaran 2 sampai di sini. Silakan dikerjakan semua tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.